Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 1, untuk memaparkan materi tentang korelasi produk momen. Dari kelompok 1 terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Julindra Lesmana Baria. Dan saya Yunina Angelina Sain. Saya Maria Helena Masni. Dan saya Desi Ufritana Bunome. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian korelasi produk momen, macam-macam korelasi produk momen, kegunaan korelasi produk momen, 5 asumsi korelasi produk momen, dan juga rumus korelasi produk momen beserta dengan contoh soal yang ada. Let's check it out. Materi yang pertama tentang korelasi produk momen. Kita lihat pada slide yang pertama, pengertian. Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan sederajat, hubungan linear, searah, bukan timbal balik antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, macam-macam teknik korelasi. Macam-macam teknik korelasi ada 4. Yang pertama, produk momen. Yang kedua, rang Spearman. Yang ketiga, poin serial atau biserial. Yang keempat, koefisien kontingensi. Yang pertama, produk momen adalah kedua variabel berskala interval. Sedangkan rang Spearman kedua variabel berskala ordinal. Yang ketiga, poin serial atau biserial adalah satu berskala nominal, satu berskala interval. Yang terakhir, koefisien kontingensi adalah kedua variabel berskala nominal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Korelasi produk momen memiliki kegunaan yang pertama, menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Yang kedua, untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Teknik korelasi produk momen dibangun atas 5 asumsi. Yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, variabel yang dihubungkan mempunyai data linear. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan mempunyai data yang dipilih secara acak. Yang keempat, variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama dari subjek yang sama pula. Dan yang kelima, variabel yang dihubungkan mempunyai data interval atau rasio. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ada 2 rumus untuk menghitung koefisien korelasi produk momen. Pada rumus pertama, koefisien korelasi produk momen dapat dihitung menggunakan rumus yang langsung dihitung dengan skor mentah atau rough score, yaitu RXY sama dengan N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Sementara pada rumus kedua, koefisien korelasi produk momen diperoleh menggunakan rumus deviasi, yaitu RXY sama dengan sigma XY per akar dari sigma X kuadrat kali Y kuadrat. Untuk memahami materi, kita langsung saja pada contoh yang dipaparkan oleh teman saya. Untuk memahami teknik korelasi produk momen, berikut contohnya. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kecepatan membaca yang diukur dari rata-rata jumlah kata yang terbaca setiap menit dengan kecepatan menulis yang diukur dari rata-rata jumlah huruf yang tertulis setiap menit. Penelitian ini dilakukan pada 10 siswa SD kelas 2. Dari data 10 siswa diperoleh sebagai berikut. Siswa A kecepatan membaca adalah 23. Ingin menunjukkan bahwa rata-rata ada 23 kata yang terbaca setiap menitnya.
Sementara kecepatan menulisnya adalah 25 yang menunjukkan bahwa 25 huruf yang tertulis setiap menitnya untuk siswa kelas A. Selanjutnya siswa B, kecepatan membacanya adalah 21 dan kecepatan menulisnya adalah 23 dan seterusnya sampai siswa J. Untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis dua variabel, kita dapat merumuskan hipotesisnya. Hipotesis 0 yang kita rumuskan adalah tidak terdapat hubungan kecepatan membaca dengan kecepatan menulis siswa SD kelas 2. Sementara rumusan HA-nya adalah terdapat hubungan kecepatan membaca dengan kecepatan menulis siswa SD kelas 2. Adapun hipotesis statistiknya adalah H0 R sama dengan 0. Sementara HA-nya adalah R tidak sama dengan 0. Hipotesis diterima jika R hitung lebih besar R tabel dan sebaliknya hipotesis ditolak jika R hitung lebih kecil dari R tabel. Selanjutnya, dari data yang ada kita bisa menghitung besarnya koefisien korelasi produk momen. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung besarnya sigma X. Sigma X dapat kita hitung dengan cara menjumlahkan seluruh data pada variabel X. Dari data ini diketahui sigma X sebesar 290, begitu juga dengan variabel Y. Kita dapat menghitung sigma Y. Setelah menghitung sigma Y yaitu 295, langkah selanjutnya kita dapat menentukan besarnya X kuadrat. X kuadrat adalah data pada variabel X kemudian dikuadratkan. Misalnya saja jika X-nya 21, maka besar X kuadratnya adalah 441. Jika data X 25, maka data X kuadratnya adalah 625. Lakukan perhitungan tersebut sampai dengan data terakhir, sehingga kita bisa menghitung data X kuadrat. Pada data ini, sigma X kuadrat adalah 9254. Selanjutnya, sama halnya kita menghitung X kuadrat, maka besarnya Y kuadrat adalah mengkuadratkan data pada setiap variabel Y. Jika data pada variabel Y 25, maka besarnya Y kuadrat adalah 25 kuadrat, yaitu 625. Lakukan seterusnya sampai data terakhir. Dalam data ini, kita mengetahui bahwa sigma Y kuadrat yaitu 9293. Selanjutnya kita dapat menghitung data XY, di mana kita mengalihkan variabel X dengan variabel Y. Jika kita mengalihkan variabel X 23 dengan variabel Y 25, maka akan kita mendapatkan 575. Sehingga setelah kita menjumlahkan seluruh data, maka data yang akan kita dapatkan adalah 9257. Selanjutnya, kita bisa menghitung besarnya koefisien korelasi produk momen. Dari angka-angka yang sudah kita hitung tadi, maka kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya. Dari hasil perhitungan, dapat kita ketahui besarnya koefisien korelasi produk momen adalah 0,994. Apakah koefisien korelasi tersebut signifikan? Maka perlu dibandingkan dengan R tabel dengan taraf kesalahan tertentu. Untuk mendapatkannya, biasanya buku-buku statistik memberikan lampiran untuk kita mendapatkan tabel ini. Jika taraf kesalahan didapatkan 5% atau taraf kepercayaan 95% dan N-nya sama dengan 10, maka besaran R tabel adalah 0,632. Ternyata nilai R hitung lebih besar dari R tabel.
Sehingga dalam kasus ini H0 ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya ada hubungan antara kecepatan membaca dengan kecepatan menulis. Dan nilai koefisien korelasi antara kedua variabel tersebut sebesar 0,994. Dengan demikian, apa makna dari R sama dengan 0,994? Untuk melakukan interpretasi terhadap koefisien korelasi tersebut, maka pada tabel berikut akan dijelaskan dari masing-masing keeratan hubungan dari setiap koefisien korelasi. Jika R sama dengan 0,994 berdasarkan tabel ini, maka tingkat keeratan hubungan ini dari X dan Y adalah sangat kuat. Dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut koefisien determinasi yang besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi atau R kuadrat. Koefisien ini disebut sebagai koefisien penentu karena varians yang terjadi pada variabel independen dapat dijelaskan melalui varians dapat terjadi melalui variabel independen. Untuk contoh ini, ditemukan R sama dengan 0,994. Maka koefisien determinasinya adalah R kuadrat dari 0,994. Hasilnya adalah 0,988. Maknanya adalah varians yang terjadi pada variabel kecepatan menulis 98,8% dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada kecepatan membaca, atau dapat juga disimpulkan bahwa kecepatan menulis 98,8% ditentukan oleh kecepatan membaca dan 1,2% oleh faktor lain. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.